Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, kami dari kelompok 15. Kami di sini ingin mengerjakan tugas 02 mata kuliah matematika terapan. Di kelompok 15 ini ada 4 orang. Yang pertama ada Afifah Norejita, saya sendiri, dengan NIM 1525422040. Dan yang kedua ada Muhammad Farid Al-Fawas dengan NIM 1525422037. Dan yang ketiga ada Muhammad Kakak Amar Faras dengan NIM 1525422036. Dan yang terakhir ada Sain Alim dengan NIM 1525422038. Kami akan menjelaskan soal nomor 7 terkait beton ready mix, halaman 60, 61, dan 62. Silakan Farid, boleh dilanjut. Nah, pertama kita baca dulu soalnya. Soalnya seorang pengusaha beton atau ready mix mendapat order dari suatu proyek, tetapi pengiriman material yaitu semen, split atau kericak dan pasir dari supplier mengalami keterlambatan. Dengan materi yang tersedia di batching plan, berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Adapun orderan berupa beton mutu sebagai berikut. Nah, K 250, K itu jadi sebagai beton mutu. Jadi K 250, K 300 dan K 350. Nah, di sini terus ada total material yang tersedia. Di sini ada gambar semen, kericak dan pasir. Untuk semen ada 132.850 kg, kericak ada 221,400 kg dan pasir ada 332.300 kg. Nah, lalu di bawahnya ada gambar campuran dari 3 bahan tadi yang disebut beton ready mix. Nah, di sini ada tabel. Adapun kebutuhan material untuk masing-masing tipe adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada mutu beton, ada semen, ada kericak, ada pasir. Di sini ada K 250, K-nya itu tadi mutu beton. Jadi K 250, semennya 380, kericaknya 690, pasirnya 1040, sama nomor 2 sama 3 juga kayak gitu. Nah, pertanyaannya, berapa meter kubik beton yang bisa dilayani agar mendapat keuntungan yang maksimal? Jawabannya akan dijelaskan oleh Sain. Silakan Sain. Oke. Untuk penyelesaian pertama, total material yang tersedia di sini ada semen 132.850.000 kg dan kericak 221.400 kg, pasir 332.300 kg. Misal, jumlah beton yang akan diproduksi masing-masing tipe tersebut. Pertama, K250 kita misalkan sebagai X dan K300 kita misalkan sebagai Y, terus K350 kita misalkan sebagai Z. Maka dapat disusun tabel persamaan sebagai berikut. K250 380X untuk semen, dan untuk kericak 690X, untuk pasir 1040X, dan untuk mutu K300 semen 490Y, kericak 680Y, dan pasir 1020Y. Untuk mutu beton K350 semen 490Z, kericak 670Z, dan pasir 1000Z. Nah, di sini yang sesuai data tadi, ini adalah jumlah semen yang tersedia, yaitu sebesar 132.850 kg. Dan untuk ini kericak 21.400 kg dan 332.300.000 kg. Oke, lanjut. Di sini kita buat persamaan. Untuk persamaan pertama 380X ditambah 410Y ditambah 450X sama dengan 132.850. Kita jadikan persamaan 1, yaitu untuk bagian dari semen. Nah, selanjutnya untuk bagian dari kericak 690X ditambah 680Y ditambah 760Z sama dengan 221.400. Ini untuk persamaan 2. Dan untuk persamaan ketiga yaitu 1040X ditambah 1020Y ditambah 1000Z sama dengan 332.300.
Di sini kita ambil persamaan 1 dan 2 untuk mengeliminasi variabel X. Nah, di sini kita tulis kembali persamaan 1 dan persamaan 2, lalu persamaan tersebut kita samakan variabel X-nya, yaitu yang untuk persamaan 1 kita kali 690, dan untuk yang persamaan 2 kita kali 380. Nah, di sini dapat hasil kalinya yaitu 262.200X ditambah 282.900Y ditambah 390.500Z sama dengan 91.666.500. Dan untuk yang persamaan kedua hasilnya 262.200X ditambah 258.400Y ditambah 254.600Y sama dengan 80.132.000. Di sini kita eliminasi persamaan X, kita mengurangi dari kedua persamaan, dapat hasil sebagai 24.500Y ditambah 55.900Y sama dengan 7.534.500. Kita jadikan persamaan 4. Nah, lalu untuk kita mencari persamaan yang kelima, kita eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 3. Nah, di sini kita tulis kembali persamaan 1 dan 3. Untuk persamaan 1, kita kalikan 1040, dan untuk persamaan ketiga, kita kalikan 380. Nah, di sini kita mendapat hasil sebagai berikut 395.200X ditambah 426.400Y ditambah 468.000Z sama dengan 138.164.000. Untuk persamaan ketiga, hasil kalinya menjadi 395.200X ditambah 387.600Y ditambah 380.000Z sama dengan 126.274.000. Langsung kita kurangi kedua persamaan tersebut, maka variabel X-nya akan kita eliminasi dan didapat hasil dari persamaan 5. Selanjutnya, baik, penjelasan selanjutnya akan saya lakukan. Setelah kita menemukan persamaan 4 dan persamaan 5, kita akan bisa mencari salah satu variabelnya. Dan di sini kita akan mencari variabel Z terlebih dahulu, yang dimana kita akan mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu. Yang persamaan 4 kita kalikan dengan 38.800 dan persamaan 5 kita kalikan dengan 24.500. Maka hasilnya menjadi 950.600.000Y ditambah 2.168.920.000 sama dengan 292.238.600.000. Dan di bawahnya Y-nya juga sama, yaitu 980.600.000Y. Dan seterusnya kita tinggal kurangkan menjadi 12.920.000Z sama dengan 1.033.600.000 yang menjadi Z-nya sama dengan 80 meter kubik. Lalu kita akan memasukkan Z tersebut ke dalam persamaan 4 yang menjadi 24.500Y ditambah 55.900 dikali 80, yang dimana itu adalah variabel Z, sama dengan 7.534.500. Lalu hasil dari perkalian 55.900 ini kita pindahkan ke ruas kanan yang hasilnya menjadi 24.500Y sama dengan 3.062.000 sehingga Y-nya sama dengan 125 meter kubik. Nah, di sini kita sudah menemukan hasil variabel Y dan Z, maka kita tinggal memasukkannya kepada persamaan 1 yang menjadi 380X ditambah 410 dikali 125 ditambah 450 dikali 80 sama dengan 132.850. Yang kemudian hasil perkalian tersebut kita akan pindah ruaskan ke kanan menjadi 132.500 dikurang 87.250, maka hasilnya menjadi 380X sama dengan 45.600. Maka X-nya hasilnya menjadi 120 meter kubik. Jadi beton yang diproduksi yaitu menjadi K250 sama dengan 120 meter kubik
K300 sama dengan 125 meter kubik, dan K350 sama dengan 80 meter kubik. Baik. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh kelompok 15 dari soal matematika terapan yang diberikan oleh dosen Bu Yurika. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.